Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mulai pelajaran kita, yaitu pelajaran IPA. Kalau pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan kaki, sayap, sirip, atau otot perutnya. Pada kali ini kita akan membahas alat gerak pada hewan. Yang pertama sekali yang akan kita pelajari adalah alat gerak hewan dan fungsinya. Setiap hewan memiliki alat gerak. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Kita lihat yang pertama, ikan. Alat gerak pada ikan adalah sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Yang kedua, amfibi. Amfibi itu adalah hewan yang bisa hidup di dua alam, bisa di darat dan di air. Contohnya katak. Alat geraknya adalah kaki. Fungsinya untuk berjalan, melompat, dan berenang. Yang ketiga adalah reptilia. Reptilia itu adalah hewan melata yang memiliki sisik untuk menutupi tubuhnya. Contoh hewan melata, buaya, alat geraknya kaki. Ular, alat geraknya otot perut. Ada penyu, alat geraknya kaki dayung. Fungsinya untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Yang keempat adalah burung. Alat geraknya bisa sayap ataupun kaki. Fungsinya untuk berjalan, berlari, dan terbang. Ada juga hewan mamalia atau dikenal dengan hewan menyusui. Alat geraknya bisa kaki untuk hewan mamalia yang di darat. Misalnya kelinci, kerbau, sapi, dan kuda itu menggunakan kaki. Ada juga mamalia yang hidup di laut, paus dan lumba-lumba. Maka alat geraknya adalah sirip. Fungsinya untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Kita akan bahas pada bagian yang kedua, yaitu alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu vertebrata dan invertebrata. Pengelompokan tersebut dilakukan berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di dalam tubuhnya. Yang pertama itu hewan vertebrata. Kita mau lihat apa itu hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan vertebrata adalah memiliki tulang belakang, memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan. Memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangan. Memiliki bentuk tubuh simetri bilateral, artinya jika tubuh hewan dibelah akan menunjukkan dua sisi simetris yang sama. Nah, kita perhatikan gambar kelinci ini. Kelinci ini memiliki tulang belakang. Kemudian kita lihat dia juga memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, kemudian dia memiliki badan. Alat pencernaannya mulai dari mulut sampai ke bagian pembuangan. Kita mau lihat contoh hewan vertebrata. Hewan yang termasuk dalam vertebrata yang pertama itu adalah kelompok ikan. Nah, tadi kita sudah bahas alat gerak pada ikan adalah sirip dan ekor. Contoh hewan vertebrata berikutnya ada katak, buaya menggunakan alat gerak kaki, ular menggunakan otot perut. Ada burung menggunakan alat gerak sayap ataupun kaki, kemudian kucing, kelinci, gajah, dan lain-lain itu menggunakan alat gerak kaki. Selanjutnya adalah hewan invertebrata. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang di tubuhnya. Ciri-ciri hewan invertebrata yang pertama adalah tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, memiliki bentuk tubuh yang masih sederhana. Yang ketiga, memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Yang keempat, memiliki bentuk tubuh yang simetri bilateral. Artinya jika tubuh hewan dibelah, maka akan menunjukkan dua sisi simetris yang sama. Atau simetri radial, artinya bagian tubuh dalam susunan melingkar di sekitar poros tengah. Apa saja contoh hewan yang termasuk invertebrata? Contoh hewan yang termasuk dalam invertebrata adalah kelompok cacing, kemudian serangga. Bisa kita lihat pada gambar apa-apa saja yang termasuk kelompok serangga. Kemudian ada hewan lunak, misalnya cumi-cumi, ubur-ubur, lintah, siput, dan lain-lain.
Nah, umumnya hewan invertebrata memiliki alat gerak yang serupa dengan hewan vertebrata. Ada yang bergerak dengan otot perutnya, misalnya cacing dan ulat. Ada yang bergerak dengan sayap, misalnya kupu-kupu dan lebah. Ada juga yang bergerak dengan kaki, misalnya semut dan belalang. Jadi itu dia bicara tentang alat gerak pada hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, supaya kamu lebih jelas lagi memahami tentang vertebrata dan invertebrata, kalian silahkan menonton video singkat ini. Nanti untuk di video dia menggunakan istilah avertebrata. Nah, avertebrata ini sama artinya dengan invertebrata. Belajar tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Agar lebih jelas, kita simak penjelasan berikut yuk. Coba perhatikan kedua hewan berikut. Ular. Ular memiliki tulang belakang. Salah satu ciri hewan vertebrata ialah memiliki tulang belakang. Dengan demikian, ular termasuk hewan vertebrata. Cacing. Seperti yang kita lihat, hewan satu ini tidak memiliki tulang belakang. Salah satu ciri hewan avertebrata ialah tidak memiliki tulang belakang. Dengan demikian, cacing termasuk hewan avertebrata. Kita cari tahu hewan selanjutnya yuk. Pilih dan klik dua hewan yang ada di sini. Coba perhatikan, lumba-lumba memiliki tulang belakang. Maka, lumba-lumba termasuk jenis hewan vertebrata. Ubur-ubur tidak memiliki tulang belakang. Maka, ubur-ubur termasuk jenis hewan avertebrata. Coba perhatikan, ikan memiliki tulang belakang. Maka, ikan termasuk jenis hewan vertebrata. Cumi-cumi tidak memiliki tulang belakang. Maka, cumi-cumi termasuk jenis hewan avertebrata. Coba perhatikan, kambing memiliki tulang belakang. Maka, kambing termasuk jenis hewan vertebrata. Bintang laut tidak memiliki tulang belakang. Maka, bintang laut termasuk jenis hewan avertebrata. Memiliki tulang belakang. Maka, burung termasuk jenis hewan vertebrata. Siput tidak memiliki tulang belakang. Maka, siput termasuk jenis hewan avertebrata. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian boleh memahami apa perbedaan vertebrata dan invertebrata dan apa saja alat gerak yang digunakan pada hewan vertebrata dan invertebrata. Selamat pagi, terima kasih.